Salam sejahtera bagimu, saudara dan saudariku yang terkasih. Kitab suci bagi anak-anak barangkali hanyalah sebuah buku dengan banyak kisah menarik di dalamnya. Aneka kisah itu sungguh membangun imajinasi. Dan secara jujur, saya akui bahwa saya turut merasakan pengalaman itu saat masih anak-anak. Akan tetapi, saat mulai perlahan-lahan belajar kitab suci, ternyata ada banyak makna lain yang bisa dijumpai dalam kitab suci. Kisah-kisah yang dibaca kini bukan lagi sekedar kisah imajinatif, tetapi bisa dimaknai pula sebagai suatu kesaksian iman. Perubahan sudut pandang ini dapat terjadi karena saya pun membuka diri untuk siap diarahkan. Sehingga pemahaman saya akan kitab suci menjadi lebih luas. Dalam arti tertentu, perlahan-lahan saya diajak untuk melihat kitab suci bukan hanya sebagai sebuah buku mati, tetapi sabda Allah yang hidup. Allah sungguh berbicara secara langsung dari balik deretan huruf mati kitab suci. Saudara dan saudariku yang terkasih, para ahli Taurat adalah kelompok penting dalam agama Yahudi yang mengambil peran untuk menjelaskan tentang Taurat, kitab suci, yang secara umum menampilkan nubuat para nabi tentang kedatangan Mesias. Rupanya dalam Injil hari ini, Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan ayat 37, Yesus menemukan satu celah kecil kegagalan para ahli Taurat. Mereka tidak mampu memberi pemahaman yang tegas dan jelas atas perkataan mereka sendiri yang dikutip dari kitab suci, yakni Mesias adalah anak Daud. Yesus menantang mereka dengan pernyataan lain dari Mazmur Daud yang menegaskan bahwa Daud sendiri menyebut Mesias sebagai tuannya. Maka manakah yang benar? Mesias itu anak Daud atau tuan dari Daud? Para ahli Taurat yang kadang cuma tahu mengutip ayat kitab suci, tetapi tidak berusaha memahaminya, alhasil kewalahan dengan pertanyaan Yesus ini. Maka mulailah Yesus menunjukkan kewibawaan pengajaraannya. Secara gamblang ia menunjukkan relasi Daud dan Mesias. Mesias memang berasal dari keturunan Daud, tetapi ia lebih agung dari Daud karena Mesias itu Allah. Yesus sungguh memahami hal ini karena dialah Sang Mesias itu sendiri. Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Maka tidak heran bila Injil berkisah bahwa banyak orang mendengar pengajaran Yesus dengan penuh minat. Yesus tidak sekedar menafsir kitab suci, tetapi ia menempatkannya sebagai sabda Allah yang hidup. Bahkan kita pun tahu bahwa Yesus adalah Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, lantas kiranya apa pesan Tuhan untuk kita dari Injil hari ini? Awalnya Tuhan mengingatkan kita untuk kembali ke makna sesungguhnya dari kitab suci. Tuhan tidak mau kita hanya mengandalkan logika dan ilmu pengetahuan saja untuk memahami isi kitab suci.
Hal ini karena sama saja dengan kita akan mudah tenggelam dalam pemahaman yang keliru dan membingungkan. Untuk bisa sampai pada pemahaman yang benar akan kitab suci, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan mohon bimbingannya sendiri. Tidak bisa disangkal bahwa kita memang memiliki banyak sekali penafsir dan ahli kitab suci. Tetapi di atas semuanya itu, ruang kepada tuntunan Roh Kudus tidak boleh sekalipun dibiarkan tertutup. Roh Kudus adalah roh kebenaran dan roh pengertian. Sehingga ia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran yang dapat dimengerti. Maka berharaplah selalu akan penerangan Roh Kudus bila hendak mendalami kitab suci, agar hanya kehendak Tuhan sajalah yang dijunjung tinggi, dan hanya perintah Tuhan sajalah yang sungguh kita turuti. Tuhan memberkati kita sekalian.